طلع البدر علينا من Namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian, kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silakan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitabam muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kitabam muajjala. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul? Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat. Tapi kita nggak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustadz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma zatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustadz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya, yang kemudian beliau sampaikan yang membuat dia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang bunda yang ada di sini Ustadz akan tanya, yakin gak kita semua akan mati? Pasti akan mati? Betul? Sekarang kalau seandainya bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustadz. Iya. Justru bunda datang ta'lim ini persiapan buat menjelang kematian. Betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Dan kalau bicara sibuk mah tuh bunda, wajah di dia makan sibuk semua merenan. Sibuk. Naon bunda sibuk naon wae hidup teh. Sok ngumah wadah bener teh. Di rumah banyak gak yang harus kita ngumah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Ari ibu teh naon sih gawena? Ngumah wadah, setrikaan, masak. Jadi banyak kesibukan kita. Tapi kenapa di antara bunda masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih kemudian menyegerakan kebaikan ini, datang ke talim ini?
Kemudian barangkali karena hari ini Masya Allah di atas juga penuh sampai keluar-luar, desek-desekan. Kenapa Ustadz mau seperti ini? Karena satu alasannya, kita nggak pernah tahu bekal apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Maka bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat juga. Kalau bunda sedang down dalam melakukan kebaikan dan agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan itu, ingat, bisa jadi kebaikan yang kita tunaikan adalah kebaikan terakhir dalam kehidupan kita. Itu aja yang bunda bayangkan. Jadi kalau bunda diajak ngaji, ada rasa-rasa malas, langsung bunda mikir, bisa jadi ini pengajian saya terakhir. Bunda nggak pernah pakai hijab, nggak pernah pakai jilbab. Kemudian tiba-tiba ada yang ngajak bunda pakai jilbab. Bunda jangan mikir, engkewe nges usia 50 tahun. Emang nyampe 50 tahun? Kan kita nggak punya jawaban untuk itu. Jadi kalau ada orang yang ngajak kebaikan, langsung. Karena bisa jadi bab kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah yang terakhir. Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istau istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Itu aja. Makanya kalau bunda sekarang sedang kesel sama suami misalnya. Halo? Bunda kesel sama suami misalnya. Biar nggak kesel, bayangkan. Bisa jadi bunda teh sama suami waktunya nggak lama lagi. Bener tuh? Jadi kalem we. Isuke maut suami saya mah. Gitu. Bisa jadi, iya mah bisa jadi. Kan cek Ustadz bisa jadi. Jadi kalau bunda kesel, kehel pisan, ulah kumahanya, iya masa tahun kesel teh di dia we, disimpan. Ustadz, aku mah sama suami aku tinggal kehel. Dari kapan? Dari awal nikah juga udah kehel. Nah atuh nikah, teuing Ustadz. Udah bunda, kalau yang sudah bertahun-tahun nih kesel luar biasa, catat baik-baik. Kita itu akan benar-benar merasa kehilangan orang yang kita cintai, bukan saat dia masih ada, justru saat dia sudah tidak ada. Catat status di Facebook. Kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa nasihatnya Ustadz? Kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali. Kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kekuatan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustadz pernah ngalamin, ya. Waktu Ustadz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, baru 2 bulan di sana, Ustadz dapat kabar ibunda yang Ustadz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, dari Amerika mau pulang susah, harus pulang seperti apa. Tapi Ustadz bersyukur, karena sebelum Ustadz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren, Ustadz pulang kemudian ke rumah, dan selama seminggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhumah. Nemenin terus. Nyuapin makannya, nemenin sholatnya. Dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang terekam di hari-hari seminggu itu yang sekarang jadi kenyataan. Ustadz sering ceritakan ke bunda barangkali.
Bagaimana ibunda Ustadz waktu satu kali sarapan, Ustadz suapin, ketika sarapan ibunda bilang ke saya, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Dulu saya nggak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bisa masuk TV. Hari ini apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Ibunda saya pernah dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Kemudian ibunda saya tidak pernah lepas baca talbiyah setelah selesai sholat. Kemudian saya tanya kepada ibunda saya, Mama kenapa baca talbiyah terus setelah selesai sholat? Kata ibunda saya, Hilman, Iman, sambil dipegangin pipi saya, Mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Kalau Mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hari ini saya pengen berangkat ke Baitullah kapanpun terserah kita. Karena banyak travel yang kerjasama dengan kita. Tapi di balik itu semua, kadang ketika saya berangkat ke Baitullah saya suka sedih. Karena saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya, ayahanda saya untuk bisa menatap Ka'bah. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu, cara mencintai yang paling tulus kepada mereka bukan saat mereka masih ada, tapi bayangkan seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Dan Ustadz tuh paling kesal, paling sebel kalau ada istri yang suka bilang begini, Ustadz, da aku mah nikah sama suami aku teh, meni asa gak pernah bahagia teh. Ari bunda udah berapa tahun nikah teh? 12 tahun. Selama eta kesiksa terus 12 tahun teh. Yakin dak mual mungkin 12 tahun teh meni sangsara terus, betul apa enggak? Ada enggak selama 12 tahun sisi bahagia yang suami berikan? Pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada. Ustadz nanya, bunda sekarang tinggal di mana? Di rumah. Sekarang Ustadz tanya, itu rumah dari siapa? Tuh kata apa Ustadz? Tiba-tiba ayawe di imah orang. Tapi kan gara-gara suami, betul apa enggak? Sedikitnya ada uang suami, gak banyak mungkin uang suami, tapi setidaknya suami yang kemudian dia bekerja, banting tulang, walaupun uangnya gak seberapa, dia ngasih rumah buat kita. Bunda bisa tinggal di rumah itu, betul apa enggak? Bunda masih ingat sempat jalan-jalan sama suami, sempat mungkin jalan-jalan ke Taman Safari merenan pernah. Dulu waktu awal-awal, betul apa enggak? Yang Taman Safari tiketnya masih 50.000 kene. Ayeuna geus 250.000 tiketna. Meureun baheula ke Taman Safari, ayeuna mah ke Taman Coret-coret. Teu naon? Betul apa enggak? Jadi bunda, mohon maaf ya. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi kalem. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. Anak bunda, cintai dia selagi ada. Suami bunda, cintai dia selagi ada. Ibu, bapak, ayah, bunda, orang tua bunda, cintai dia selama masih ada. Demi Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat ingin berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Maka satu kali Ibnu Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jadi aku gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Ibnu Umar, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya,
Tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikannya. Maka cintai dia selama masih ada, karena kita akan menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang ketiga, apa nasihatnya? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi bunda, silakan bunda berbuat apapun terserah bunda. Tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafatnya Ashraf kemarin yang cukup mengagetkan kita, membuat kita tertegun, terenyuh dan tersentuh bahwa mati akan datang tiba-tiba. Ajal tidak bisa menunggu taubat kita, dan taubat kita pun tidak bisa memastikan ajal kita. Kalau Allah sudah inginkan wafat dalam waktu yang dekat dalam hidup kita, kita bisa apa? Kita nggak bisa mengakhirkan, kita nggak bisa menunda, semua pasti akan bertemu dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, barangkali di sini ada yang sudah wafat orang tuanya, ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pun diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Baik, bunda yang dirahmati Allah, Ustadz hari ini akan lanjutkan kajian yang dua